Halo Sobat Tangerang, kembali lagi di Podeng Podcast bareng Tangerang TV. Bersama gue Riza Prastia. Ya, saat ini gue udah kedatangan bintang tamu nih. Ada Dokter Andina dari Rumah Sakit IMC Alam Sutra. Halo dokter, apa kabar? Halo Mas Riza, alhamdulillah baik. Baik ya dokter. Nah Sob, episode kali ini gue kedatangan Dokter Andina. Itu pengen ngobrolin tentang hepatitis anak, hepatitis akut anak misterius. Ya kan, kalau di Betul. Google tuh tulisannya gitu tuh, misterius. Nah, Betul. dokter boleh dong jelasin sedikit ke Sobat Tangerang, apa sih nih hepatitis anak akut ini? Oke. Ini kita memang kenalnya adalah hepatitis misterius tadi ya. Karena apa? Karena kita belum tahu nih mengenai apa ya penyebab pastinya gitu ya, karena ini memang kasusnya baru saja kita temukan. Kita bilang namanya hepatitis akut berat. Nah, saya Oke. kembali dulu supaya kita sebelum ngomong terlalu panjang kita Yes. tahu dulu ya apa sih maksudnya gitu. Jadi kita bedah dari hepatitis akut berat. Hepatitis sendiri itu asal katanya dari hepar itu organ hati ya. Oke. Kemudian itis itu adalah peradangan. Oke. Jadi hepatitis itu adalah Peradangan peradangan pada hati, betul. Oke. Nah, udah nih, berarti kita mau bermainnya dengan peradangan pada hati. Lalu akut. Nah, akut Apa ini nih? apa sih gitu ya? Yes. Akut itu dia baru saja terjadi, mendadak deh gitu kejadiannya. Oke. Bukan proses yang sudah lama ya. Hahaha. Jadi biasanya kalau terminologi kedokteran tuh dia kejadiannya sebelum 2 sampai 3 bulanan. Kalau kebalikannya itu adalah proses kronis. Kronis itu udah lama. Udah Jadi lama. jangan kebalik ya. Jadi berarti kita ketemu lagi nih proses peradangan pada hati yang kejadiannya nih mendadak Baru banget. atau baru-baru saja. Nah, terakhir ada beratnya di situ, hepatitis akut berat. Berat itu berarti gejalanya berat. Kemudian Oke. kita bisa lihat pemeriksaan enzim hatinya juga dia naiknya tinggi gitu ya. Jadi kita kategorikan gejalanya adalah gejala berat. Gejala. Penyebabnya apa? Kita belum tahu. Belum Makanya tahu ya. dibilangnya adalah hepatitis Misterius. misterius. Betul. Atau istilahnya dari Kementerian Kesehatan adalah hepatitis akut berat yang belum diketahui penyebabnya. Nah, Oke. gitu Nah, deh. dok, tadi kan dokter sempat nyinggung sedikit soal hepatitis anak berat ini nih ya, Iya. gejalanya berat. Dan yang kita tahu nih banyak banget berita-berita yang mengatakan sudah ada korban jiwanya dan lain sebagainya. Iya. Nah, itu tuh gimana dok? Oke, sampai sekarang nih ya, data terbaru kayaknya kalau saya tidak salah tuh 17 atau 18 Mei ya gitu. Itu kasus dugaan memang cukup banyak. Jadi Kementerian Kesehatan sendiri membagi beberapa kriteria diagnosis. Yang pertama adalah kita bilang itu kasus konfirmasi atau confirm. Itu kalau memang dia kita temukan enzim hatinya atau SGOT dan SGPT lebih dari 500 international unit per Oke. liter. Dan kita nggak ketemu yang lain-lainnya apa penyebabnya. Bukan karena hepatitis A, hepatitis B, C, D, E, atau mungkin bukan karena virus yang lain yang bisa menyebabkan hepatitis. Contohnya Epstein-Barr virus atau Coxsackie virus atau Nah, tuh. misalnya Leptospira. Jadi kayaknya udah dicek kok semuanya bukan ya Bukan. gitu. Dan itu kejadiannya adalah sejak 1 Oktober. 1 Ya, Oktober. jadi kalau misalnya dia ada nih kejadiannya, kemudian sebelum itu berarti tidak kita masukkan ke dalam kriteria diagnosis kita. Yang pertama adalah kalau sudah confirm. Yang kedua, probable. Probable itu kalau kita duga. Oke. Nah, perbedaannya confirm sama probable adalah usia. Jadi kalau misalnya kasus konfirmasi itu dia masih di bawah 10 tahun ya. Tapi kalau yang probable itu 10 sampai 16 tahun. Ada lagi kriteria ketiga namanya appealing. Appealing ini Appealing. semua usia. Misalnya orang dewasa, tapi dia kontak erat dengan kasus yang confirm. Yang keempat itu adalah kita masih pending nih. Jadi kita duga dia hepatitis akut berat, tapi hasil-hasil pemeriksaan belum keluar. Yang Oke. terakhir discarded. Discarded itu sudah dikeluarkan. Jadi dari pemeriksaan, oh ternyata bukan nih, berarti dia tidak termasuk itu. Nah, yang sekarang banyak itu ditemukan adalah masih kasus-kasus probable. Oke. Nah, bahkan yang kita tahu kayaknya update 2 hari terakhir kemarin itu masih ada sekitar 16 kasus probable. Atau dia masih pending nih, kita masih pending. menunggu. Tetapi memang sudah kita temukan 3 kasus kematian nih, gitu. Jadi mungkin sampai saya berbicara hari ini memang kasus-kasus ini masih dalam proses menuju masuknya ke dalam yang mana ya gitu. Karena memang masih menunggu hasil-hasil pemeriksaan. Yes, karena masih Begitu. diteliti juga ya dok ya. Betul Masih- sekali. Makanya masih disebut misterius itu lagi, balik Iya, lagi ya dok ya. betul. Nah tapi kalau bedanya sama hepatitis yang
ya mungkin orang dewasa lah ya, pada umumnya lah ya. Ya, Itu apa tuh, Dok? Oke. Kalau hepatitis yang sudah ada sampai saat ini nih gitu ya, itu biasanya yang paling umum disebabkan oleh karena infeksi virus. Infeksi virus yang paling sering hepatitis A, B, C, D, dan E ya. Yang paling umum lagi dari A sampai E ini itu adalah hepatitis A. Ini yang orang awam suka bilang sakit kuning gitu ya. Ini si hepatitis A. Penyebabnya adalah biasanya karena makanan yang terkontaminasi gitu ya. Pokoknya dia penyebarannya adalah dari fekal oral, dari tinja atau kotoran, terus dia kontaminasi ke makanan masuk ke dalam saluran cerna. Kalau kita berbicara hepatitis B, C, penyebarannya agak beda nih. Beda lagi. Ini penyebabnya dari hematogen. Hematogen apa tuh? Hematogen itu adalah lewat peredaran darah nih. Misalnya ibu hamil, hepatitis B-nya positif, kena nih ke bayinya lewat plasenta misalnya gitu ya. Atau yang kedua misalnya transfusi darah. Jadi alat yang digunakan ternyata terkontaminasi nih, itu bisa. Atau misalnya kita bertukar-tukar alat mandi. Kemudian di dalam mulut ternyata ada mikrolesi, ada luka sedikit. Terus ternyata yang kita pinjem virus hepatitis B-nya positif, bisa tuh kena ya gitu. Atau misalnya yang terkena narkoba ya, jarum suntik bertukar-tukar, itu juga bisa. Itu kalau kita berbicara hepatitis B dan C. Aku melihat berita di mana-mana dan juga kasus itu yang terkena atau yang terinfeksi ya, atau bagaimana itu anak nih dalam umur 11 bulan sampai 5 tahun. Iya, betul. Nah, itu tuh memang menyerang ke anak-anak umur sekian, atau sebenarnya ada kasus lain tapi belum diketahui, apa gimana, Dok? Oke. Sebenarnya kalau dia terminologi dari WHO ataupun Kemenkes sendiri, dia bilangnya itu adalah usianya 1 bulan sampai 16 tahun. Nah, tapi memang prevalensi paling tinggi itu tadi itu ya gitu. Kalau kita berbicara kasus di Indonesia sendiri, itu dari yang kita duga atau probable itu tuh ada 7 kasus yang memang di bawah 5 tahun. Ya, baru tuh 5 tahun ke atas ada 2 kasus, 11 tahun ke atas ada kita ketemu 3 sampai 4 kasus gitu ya. Jadi memang agak lebih banyak itu di usia-usia di bawah 5 tahun. Kalau kita lihat sendiri laporan WHO, awal-awal ketemunya memang masih 10 tahunan ke atas, tapi makin ke sini memang makin ke bawah rentang usianya. Ini masih dugaan ya. Diduga kemungkinan mungkin karena daya tahan tubuh anak memang yang belum optimal. Jadi kalau kita berbicara sistem imun nih, dari yang paling kecil nih bayi baru lahir, kemudian usia 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, itu kan dia makin meningkat sistem imunnya. Tetapi belum seoptimal yang orang dewasa. Jadi kemungkinan besar kenapa ya kok prevalensinya banyaknya di bawah itu, mungkin karena dia yang paling rentan daya tahan tubuhnya. Imunnya paling rendah ya, Dok. Tapi aduh, kalau misalnya kita ngelihat bayi gitu ya, atau mungkin anak sendiri, sakit. Jadinya jangankan kita ngomongin hepatitis, sakit sedikit aja, nangis sedikit aja kita udah pusing gitu. Pasti orang tua tuh udah pusing. Panik ya. Iya, udah panik. Kenapa nih gitu kan. Nah, sedangkan ini adalah kasus baru juga, virus baru juga, hepatitis anak akut berat ini. Nah, kalau gejalanya sendiri biasanya ada apa aja tuh, Dok? Ya, ini yang harus orang tua hafalkan, ingat-ingat ya supaya tidak panik. Kita bagi sebenarnya ada gejala dan tanda. Bedanya apa ya gejala dan tanda? Gejala itu yang kita bisa lihat, tanda itu kita dapat dari pemeriksaan penunjang, misalnya cek darah gitu ya. Nah, gejala sendiri kita bagi 2 lagi. Ada gejala awal sama gejala lanjutan. Nah, gejala awal ini memang hanya gejala saluran cerna pada umumnya. Biasanya orang tua berpikir anaknya paling kena diare atau mungkin kayaknya perutnya lagi nggak enak gitu ya biasanya, karena yang muncul 1 mual, muntah, sakit perut, diare gitu ya. Demam kadang-kadang kita temukan gitu ya. Biasanya bisa ringan, bisa demam tinggi. Jadi kalau timbul gejala itu orang tua pertama kali berpikirnya biasanya paling diare gitu ya. Sakit biasa lah ya. Ya, benar. Nah, ini gejala awal yang kita harus taruh perhatian khusus gitu. Karena nanti kalau sudah sampai gejala lanjutan, biasanya penanganan sudah lebih berat, penanganan sudah lebih rumit. Berkaca atau kita belajar dari kasus yang kita temukan di Indonesia yang 3 kasus meninggal, itu dia datangnya memang sudah gejala berat.
jadi juga penanganannya sudah cukup sulit. Oke. Makanya angka kematian atau mortalitasnya juga menjadi cukup tinggi ya gitu. Nah, kalau kita berbicara gejala lanjutan nih, gejala lanjutan contohnya apa? Kita main-mainnya sama sakit kuning itu tadi tuh. Oke. Jadi kulitnya, matanya sudah mulai kelihatan kuning. Jadi yang putih-putih di mata kita nih, nah itu warnanya udah nggak putih, sudah terlihat kuning. Kemudian apalagi buang air kecilnya warnanya sudah enggak kuning, tapi sudah mulai warnanya Menggelap. kecoklatan. Ya benar. Oke. Atau seperti warna teh. Oh. Ya gitu ya. Jadi kok jadi coklat nih buang air kecilnya ya. Ha, ha, Udah ha. tuh, itu salah satu tanda gejala lanjutan. Oke. Yang kedua apalagi? Buang air besarnya. Kalau ini kebalikannya nih. Dia kalau warna buang air besar normal kan kuning kecoklatan gitu ya. Ini justru warnanya kuning pucat atau udah kayak warna dempul. Oke, Nah, jadi udah nyaris kayak mau putih gitu ya gitu. Jadi kalau buang air kecil jadinya coklat, buang air besar jadinya justru pucat. Begitu. Ini malah kebalikannya ya, Dok ya. Kebalikannya. Terus kita bisa ketemu kalau memang dia udah gejala berat nih, itu apa? Bisa sampai kejang. Bisa sampai penurunan kesadaran. Nah, jadi kita minta orang tua di rumah harus waspada nih. Harus mengenal gejala awalnya dulu. Karena apa? Kita ingin begitu muncul gejala awal, periksa aja. Periksanya kemana? Kalau ini semuanya masih halal ya. Pokoknya sarana pelayanan kesehatan terdekat. Paling dekat biasanya apa? Puskesmas. Ya, puskesmas gampang kok diakses sekarang. Di mana-mana ada gitu ya. Betul. Jadi kalau muncul gejala awal, bawa dulu deh ke yang paling dekatnya. Tapi kalau sudah muncul gejala lanjutan, sebaiknya disarankan sudah ke rumah sakit. Karena udah butuh ruang ICU atau intensive care unit biasanya. Ke rumah sakitnya rumah sakit mana tuh, Dok? Mana aja boleh kok Iya, ya. mana aja boleh ya. Jadi gitu ya gitu. Pokoknya gejala awal dulu deh gitu supaya kita nggak kelewatan. Begitu. Berarti ya sebenarnya kayak COVID awal-awal, Dok ya. Iya, Kita betul. ngerasa mungkin ya cuma batuk aja lah gitu. Bener. Tapi malah kita hiraukan ternyata hilang lah rasa, nggak bisa nyium, nggak bisa ini, malah COVID. Iya. Berarti ya ini buat teman-teman semua nih, Sobat Tangerang semua yang mungkin udah punya anak ataupun mungkin punya adik yang masih bayi ataupun saudara, bisa dikasih tahu nih. Kalau misalnya udah ada gejala-gejala seperti tadi Dokter Andina bilang, ada demam, terus misalnya diare, sakit perut dan lain sebagainya, itu coba aja langsung cek aja ke puskesmas terdekat. Tuh, biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Walaupun mungkin tidak mengarah ke hepatitis, setidaknya kita mengobati yang sedang terjadi. Betul, itu ya, diare itu. Iya, betul. Nah, dokter, kalau misalnya ini sudah terjadi gitu kan, udah terjadi pada anak dan udah dinyatakan, oh ini kayaknya hepatitis nih. Nah, itu pengobatannya serumit apa sih, Dok? Oke. Kalau hepatitis sendiri kita melihat hepatitis yang sudah sering ada aja ya gitu. Misalnya karena hepatitis A begitu ya. Sebenarnya ini dia terapinya atau tata laksananya lebih ke konservatif saja. Jadi misalnya ada demam, kita kasih obat demam gitu ya. Kemudian ada kondisi yang diare, kita berikan obat diarenya begitu ya. Jadi sebenarnya dia terapi konservatif saja karena nanti juga dia akan sembuh sendiri begitu ya gitu. 14 hari atau sampai 21 hari sebenarnya dia akan resolve dengan sendirinya. Tetapi kalau hepatitis A ini dia bisa sembuh sempurna. Cuman memang dia punya kemungkinan untuk berulang atau recurrent kalau ya kena lagi ya sama hepatitis A-nya. Nah, kalau kita bicara lebih spesifik hepatitis akut berat sama sih gitu ya. Jadi kita melihat gejala apa yang timbul. Gejala awal yang timbul kita obati sambil kita pantau ada tidak ya kecurigaan ke arah hepatitis akut berat. Kalau sampai sudah datang dengan gejala berat atau gejala lanjutan juga kita lihat nih. Karena biasanya gejala berat itu bisa sampai terjadi perdarahan begitu ya. Karena faktor pembekuan darahnya ini menjadi memanjang gitu ya. Jadi mungkin butuh sampai transfusi atau misalnya penurunan kesadaran butuh sampai pakai ventilator begitu ya. Jadi udah cukup berat memang biasanya. Jadi kita ingin di awal dulu nih supaya kita tidak sampai pada kondisi berat untuk menanganinya. Karena ada satu nih pesan saya ya. Kondisi paling berat itu bisa jatuh pada kondisi hepatitis fulminan. Hepatitis fulminan itu gagal hati. Nah, gagal hati ini terapinya apa? Transplantasi hati. Nah, satu lagi nih, transplantasi hati di kita itu
belum yang kita sampai bisa bilang bahwa kita bisa melaksanakan di Indonesia. Jadi biasanya kita kirim ya ke luar negeri gitu ya, misalnya paling dekat negaranya mungkin Singapura ya. Jadi di kita sendiri itu belum yang sampai bisa menyatakan memang bisa melaksanakan transplantasi hati. Nah kalau sudah begitu akhirnya kita tidak bisa melakukan apa-apa ya gitu, karena di luar negeri memang banyak yang berujungnya sampai di transplantasi hati begitu. Jadi makanya gejala awal, kalau ini pesan saya lebih baik panik dulu aja atau parno dulu ya mengenai gejala awal, nanti biar tenaga kesehatan yang membantu mengarahkan apakah memang alhamdulillahnya cuman sakit ringan atau ada kecurigaan ke arah situ, karena mungkin nanti harus dipantau enzim hati tadi ya, SGOT, SGPT-nya. Nah, Dokter Anina, kalau misalnya ada mungkin Sobat Tangerang nih yang nonton episode kali ini pengen berobat nih, misalnya ada dia, aduh anak aku gini nih, anak aku ini mau berobat ke Dokter Anina, mau konsultasi. Nah, boleh sekali ya. Saya prakteknya di Rumah Sakit IMC Alam Sutra dari Senin sampai Sabtu. Untuk hari Senin sampai Jumat saya prakteknya dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang. Lanjut lagi jam 2 sampai jam 4 sore. Khusus untuk hari Sabtu dari jam 7 sampai jam 12 siang. Nah, jadi bisa datangi kapan saja sesuai dengan jadwal praktek ya. Tuh, langsung aja tuh ke Rumah Sakit IMC Alam Sutra, langsung ketemu sama Dokter Anina dari Senin sampai Sabtu ada pokoknya. Kalau misalnya mau konsultasi online boleh nggak, Dok? Konsultasi IG online tuh gitu. ada sih Instagram saya ya. Boleh, Dok, silakan. Instagram saya @andina.nugraha. Nah tuh langsung boleh. dicek aja tuh ya di andina.nugraha di Instagramnya. Kalau misalnya mau datang langsung, mau konsultasi langsung, bisa langsung datang ke Rumah Sakit IMC Alam Sutra, ketemu langsung sama Dokter Andina, spesialis anak. Betul. Oke deh kalau gitu, makasih banyak Dokter Andina. Sama-sama Mas Riza, semoga bermanfaat informasinya ya. Amin. Nah buat Sobat Tangerang juga ya, perhatiin banget yang tadi Dokter Andina kasih tahu semuanya segala macam, dan ya pokoknya kita berdoa semoga misterius ini ya, penyakit misterius ini semoga diketahui penyebabnya apa dan lain sebagainya, agar kita juga aman, tenang sebagai mungkin orang tua ataupun sebagai kakak, saudara dan lain sebagainya. Dan ya kalau bisa ya hilang aja deh. Betul, gitu deh. Kita berharap begitu Berharapnya ya. Covid lebih hilang, hepatitis akut berat hilang, sehat semua. Semuanya sehat, aman dan tentram. Betul. Terima kasih sekali lagi Dokter Andina. Sama-sama ya Mas Riza. Makasih juga buat Sobat Tangerang yang udah nonton episode kali ini. Jangan lupa saksikan terus Podeng setiap hari Kamis jam 7:30 malam. Gua Riza Prastia pamit. Ada Dokter Andina dari Rumah Sakit IMC Alam Sutra juga pamit. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.